Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan melakukan segala kegiatan kita, tapi ada baiknya kita mau mendengar firman Tuhan, karena itu kita berdoa. Puji dan syukur bagimu ya Bapa di sorga, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami di sepanjang satu malam, sehingga pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk melakukan segala kegiatan kami. Pagi ini Tuhan, kami mau dikenyangkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 tertulis di 2 Korintus 8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar kemiskinan, pada dasarnya itu adalah sesuatu kemampuan yang mendasar, yang mungkin sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan mendasar daripada seseorang. Tapi menurut ayat hari ini, Yesus Kristus berkorban menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dan sekarang kita mengambil bagian dalam kekayaan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Kita mengambil bagian dalam kekayaan yang diberikan oleh Yesus Kristus pada saat semua orang percaya mengakui ketika kekayaan itu diberikan oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya bekerja di dalam diri kita. Dan itu juga mengajak kita untuk turut serta ambil bagian dari kekayaan yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita mampu berbagi, maka karunia besar yang kita terima yaitu hanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang mau ditebus dari kekayaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang diterobos oleh Apostel Paulus supaya jemaat Korintus mau membuka hatinya di dalam kasih Tuhan untuk mampu berbagi. Karena ketika mampu berbagi di tengah-tengah kehidupan, itu adalah satu motivasi yang membawa kita kepada kekayaan yang sempurna yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Harta milik kita adalah karunia Tuhan. Jika kita mampu memberi, itu adalah anugerah, karena belum tentu semua orang bisa memberi. Ada orang bisa memberi di tengah-tengah kehidupannya karena dia berkelebihan. Ada orang bisa memberi di tengah-tengah kehidupannya karena dia merasa dari apa yang dia berikan itu dia akan menjadi kaya di tengah-tengah kehidupannya. Memberi harus belajar dari apa yang Tuhan telah lakukan, yaitu yang dilakukan oleh Yesus Kristus supaya kita menjadi kaya dari kemiskinan yang diterima dari kehidupan kita. Itu menjadi kekayaan yang sangat besar yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah hidup kita pribadi lepas pribadi. Memberi harus atas dorongan kasih, bukan karena paksaan, bukan karena sesuatu hal ketika kita boleh memberi, tetapi karena kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita sehingga kita mampu memberikan
Orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Itu menjadi motto dalam kehidupan kita. Orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Dasar dari kehidupan jemaat Korintus pada saat itu, ketika mereka meneladani di tengah-tengah kehidupan mereka bahwa jemaat pada saat itu di dalam menghadapi segala sesuatu karena kemurahan hati, karena kemurahan Tuhan yang mereka miliki, sehingga mereka menjadi kaya atas dasar kasih setia Tuhan. Karena harta milik yang ada pada kita itu adalah karena karunia Allah. Memberi dengan kasih, memberi dengan sempurna, memberi dengan segala sesuatu yang kita rasakan, karena itu adalah bagian dari kekayaan yang kita miliki. Itu yang mau diterima oleh jemaat pada saat itu. Ketika Apostol Paulus menerobos kehidupan daripada jemaat Korintus, supaya mereka boleh berbagi atas dasar kasih, berbagi karena cinta kasih Tuhan yang diucapkan. Tetapi di tengah-tengah kehidupan pada saat ini, mudah orang mengatakan berbagi, tetapi sulit untuk melakukan. Mudah orang mengatakan berbagi, tapi sulit untuk dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan. Pada saat ini kita digugah oleh firman Tuhan. Apa yang ada pada diri kita adalah karunia Allah. Karunia yang melimpah, yang boleh kita terima menjadi dasar dari kehidupan kita. Karena Kristus yang kaya menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Ketika Kristus memberikan kepada kita kekayaan itu, kesempurnaan itu, karena kita sudah mengenal kasih karunia Tuhan, bahwa kasih karunia Tuhan itu dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita menjadi dasar dari kesatuan ketika kita boleh hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu kita diajak untuk mampu sempurna di tengah-tengah hidup kita, mampu berbagi di tengah-tengah kekurangan kita. Dan itu yang mau kita terima melalui firman Tuhan hari ini. Biarpun segala sesuatu yang kita hadapi, kita kaya bersama dengan Tuhan. Karena kita sudah menerima kekayaan itu. Semua orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan sudah menjadi kaya karena belas kasihan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita cukupkanlah di tengah-tengah hidup ini apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita, menjadi milik yang sempurna yang dianugerahkan oleh Tuhan di tengah-tengah hidup kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga atas segala firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Oleh belas kasihan-Mu kami menjadi kaya Tuhan, dan kami menjadi sempurna karena Tuhan menyempurnakan. Kau berkatilah kami, Kau berikan kepada kami sukacita yang begitu besar di tengah-tengah hidup kami, melimpah berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami ya Bapa di surga. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam hidup kami, supaya kami mampu berbagi di tengah-tengah kekurangan kami. Berbagi ketika kami boleh melihat saudara-saudara kami yang patut kami bantu. Kau berkati kami ya Bapa di surga. Berkati gereja-Mu, berkati bangsa dan negara kami, berkati seluruh jemaat-Mu di sepanjang kehidupan mereka. Satu hari ini Tuhan melindungi setiap aktivitas daripada jemaat. Kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan Engkau berkatilah seluruh jemaat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang menderita Engkau hibur. Engkau memberikan kekuatan dalam kehidupan kami untuk menjalani masa-masa sulit yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, satu hari ini pertolongan-Mu yang kami rasakan. Ampuni dosa kami dalam Kristus Yesus.